Karena sementara kebanyakan orang masih membayangkan Indonesia sebagai pemain regional, data menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tidak nyaman bagi pengamat global. Indonesia sekarang berada pada tingkat pengaruh yang selama beberapa dekade diremehkan oleh banyak negara. Dan Prancis, Chen Ngegeth, Alex Swartant ku that the pakor mendak sila upward benita of hath. Yukimau isang lalu, di perayaan 2000-an, Indonesia masih pulih dari tidak stabil finansial dan membangun kembali citra globalnya setelah krisis Asia. Maju cepat ke hari ini, dan negara yang sama sekarang diperlasik sebagai mitra strategis dalam membentuk stabilitas Indo-Pasifik. Sebelum Anda melanjutkan, berikut adalah tes sederhana. Antara Indonesia dan Prancis, negara mana yang Anda pikir memiliki banyak pengaruh dalam membentuk masa depan Asia? Kebanyakan orang salah dalam hal ini. Assalamualaikum. Tetaplah dengan ini dengan hati-hati. Karena apa yang Anda pikir Anda ketahui tentang kekuatan global akan segera ditantang. Sebuah pergeseran yang tenang telah terjadi di seluruh Indo-Pasifik, dan hampir tidak ada yang menyadarinya pada awalnya. Tetapi tanda-tandanya sekarang terlalu terlihat untuk diabaikan. Prancis tidak lagi berperilaku seperti pengamat Eropa yang jauh di Asia. Ia berperilaku seperti pemangku kepentingan. Dan Indonesia tidak lagi diperlakukan hanya sebagai pasar yang sedang berkembang. Ia diperlakukan sebagai kekuatan penyeimbang. Berikut adalah lartama yang tidak nyaman. Populasi Indonesia lebih dari 285 juta orang, menjadikannya yang terbesar keempat di dunia. Itu bukan hanya angka, itu adalah blok suara dengan bobot ekonomi global. Sekarang berhenti sejenak. Anda mungkin berpikir ini hanya keuntungan populasi, tetapi within niche tarik. Sementara Indonesia memiliki skala, Prancis memiliki strategi. Prancis mempertahankan kehadiran militer di seluruh Indo-Pasifik, termasuk wilayah luar negeri yang memperluas jauhan strategis yang berlomba in multi-status. Jadi sementara Indonesia tumbuh secara internal, Prancis secara diam-diam memperluas secara eksternal. Sekarang pikirkan tentang kontras itu. Sementara Indonesia membangun kekuatan demografis, Prancis membangun geopolitik. Jalan yang berbeda, tujuan yang sama, pengaruh. Biarkan itu terdiam sejenak. Karena pertanyaan yang sebenarnya bukan siapa yang lebih kuat, tetapi mengapa kedua negara sekarang berinteraksi di ruang strategis yang sama. Inilah di mana hal-hal menjadi tidak terduga. US Indonesia sekarang sekitar $1,4 triliun. Jadi yang terbesar adalah di Anti-Freedom-Brief. Pada saat yang sama, Prancis secara aktif mengajukan kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk perjanjian jet tempur Rafale yang Bethers. Sekarang Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, mengapa kekuatan Eropa akan memperdalam hubungan militer dengan negara Asia Tenggara yang tidak terikat dengan blok manapun? Pertanyaan itu adalah kunci untuk segalanya. Karena jawabannya mengungkapkan pergeseran yang belum diperhatikan oleh kebanyakan orang. Indonesia tidak beraliansi, ia seimbang. Dan di dunia saat ini, negara-negara penyeimbang menjadi lebih berharga daripada yang terikat. Inilah kebenaran emosional yang akan dirasakan tetapi tidak diucapkan oleh kebanyakan penonton. Ketimbacis war berword gorgro biarthe diwaning kekuatan super tradisional. Tetapi kehidupan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ketimbang iwar. Menumisusut. Emreda tkis pestapa semal. Sekal strain ketika Yusubesem. Prancis tidak hanya melibatkan Indonesia karena perdagangan atau pertahanan. Prancis memiliki identitas Indo-Pasifiknya sendiri, dengan wilayah dan zona ekonomi di kawasan yang memerlukan stabilitas untuk dilindungi. Itu berarti ketidakstabilan di Asia tidak Prancis. Itu segera. Sekarang inilah tautan yang tidak nyaman. Jika Asia bergeser, Prancis juga bergeser bersamanya. Dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang cukup besar untuk mempengaruhi pergeseran itu. Izinkan saya bertanya langsung kepada Anda. Kapan terakhir kali Anda memikirkan Indonesia sebagai negara yang mempengaruhi pemikiran strategis Eropa? Kebanyakan orang tidak pernah melakukannya, tetapi itulah yang sedang berubah sekarang. Indonesia tidak lagi hanya bereaksi terhadap keputusan global. Ia menjadi bagian dari kusing di mana keputusan global dibuat. Sekarang ini Indonesia kontraintuitif. Indonesia dimeril si former datis yumal untuk tafaro.
Faktanya, kebijakan luar negerinya yang bebas dan aktif memberinya lebih banyak fleksibilitas daripada banyak negara yang terikat aliansi itu. Fleksibilitas itu menjadi kekuatan. Karena sementara negara lain terjebak dalam blok, Indonesia dapat bergerak di antara mereka. Bekerja sama dengan AS, berdagang secara besar-besaran dengan China, memperkuat hubungan dengan Eropa, dan mempertahankan independensi pada saat yang sama. Sekarang pikirkan itu lagi. Independensi bukan lagi isolasi. Independensi adalah pengaruh. Biarkan itu terdiam. Ketika siniles tawar haruslah mercerita. Mereka bermapur pengilang dari memilih sisi. Teta dunia modern memberi dengan kebenaran mitaf break and mengerti memerit awal. Sekarang margin zerah ubah perspektif. Jika Indonesia terus berada di jalur ini, pengaruhnya tidak hanya akan bersifat regional. Ia akan menjadi struktural. Artinya, ia akan membentuk bagaimana yang lain berperilaku di sekitarnya. Dan itulah mengartikan, bukanlah Indonesia bergantung. Tetapi Indonesia tidak dapat diprediksi dengan cara yang terkontrol. Tipe aktor seperti itu jarang dan berharga. Sekarang mari kita tutup lingkaran. Persaingan AS China tidak melambat. Ia sedang berkembang. Setiap negara ditarik ke dalam orbitnya dengan cara atau cara lain. Tetapi Indonesia menolak tarikan itu. Dan Prancis menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Jadi cerita yang sebenarnya bukanlah Indonesia memilih Prancis, dan bukan Prancis memilih Indonesia. Cerita yang sebenar adalah ini. Kuanis merespons dunia surpresa sahabat kewennya telah satunya jalan menuju pengaruh, dan itu mengubah segalanya. Berikut adalah 3 hal yang sekarang dipahami oleh kebanyakan orang setelah melihat ini dengan jelas. Pertama, kekuatan Indonesia tidak hanya ekonomi. Ia ada fleksibilitas strategis. Kedua, kasihan Prancis dah established dari sigis, ia restore dan jaraku no. Tiga, mama adat malam ngada do Brit Pacific and de puaki buat sekresis. Tapi ia sesangos. Sekarang, jika Anda melakukan perspektif ini berbeda dari biasanya Anda lihat, ada alasannya. Sekarang diskusi fokus pada siapa yang mendominasi. Tetapi not sedikit yang menjelaskan siapa yang jembatarkan. Dan di fase berikutnya dari politik global, keseimbangan mungkin lebih penting daripada dominasi. Jika Anda menginginkan lebih banyak analisis seperti ini yang membandingkan pergeseran kekuatan tersembunyi di Asia dan Eropa, tetap terhubung dengan saluran ini. Karena apa yang akan datang selanjutnya tidak akan tentang prediksi. Ini akan tentang memahami langkah-langkah yang sudah dalam gerakan. Dan setelah Anda melihatnya dengan jelas, Anda tidak dapat mengabaikannya. Dunia tak menunggu izin untuk berubah. Ia sudah berubah. Dan Indonesia berdiri tepat di tempat perubahan itu dinegosiasikan.